Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan ini kita akan membahas materi berkaitan dengan decision tree atau pohon keputusan. Jadi di sini decision tree atau pohon keputusan itu digunakan oleh decision maker atau pengambil keputusan untuk mendapatkan suatu gambaran visual dari berbagai alternatif keputusan dan konsekuensi atau outcome yang mungkin terjadi dari setiap alternatif keputusan tadi. Nah, untuk menggambar decision tree, ini ada beberapa note yang digunakan. Jadi sebenarnya prinsipnya itu hampir sama dengan possibility tree. Jadi kalau di possibility tree itu note yang digunakan di dalam gambarnya itu hanya change note, kalau di dalam decision tree itu ada tambahan yang namanya decision note. Jadi decision note itu nanti dia bentuknya adalah persegi. Dia melambangkan titik dalam tree atau dalam pohonnya yang menyatakan titik pengambilan keputusan. Di sini decision maker mempunyai kebebasan penuh untuk mengambil keputusan. Jadi untuk decision note-nya itu nanti bentuknya persegi, dia nanti cabang dari perseginya itu nanti menggambarkan alternatif keputusan yang mungkin bisa diambil oleh si decision maker. Kemudian note yang kedua adalah change note. Change note di sini sama dengan change note yang ada di possibility tree. Bentuknya adalah bulat. Dia melambangkan uncertain variable. Decision maker tidak mempunyai kontrol terhadap outcome variable ini. Jadi change note nanti ini menggambarkan kemungkinan atau outcome yang bisa terjadi ketika si decision maker mengambil sebuah keputusan. Jadi ada dua jenis note di sini. Nah, contohnya decision tree seperti ini. Jadi di ujung kiri sini ada gambar persegi. Ini adalah decision note-nya yang melambangkan alternatif keputusan yang bisa diambil oleh si decision maker. Di sini ada decision note, berarti di sini alternatif keputusannya kalau kita lihat di gambar. Yang pertama, si decision maker bisa memilih untuk melakukan investasi. Alternatif keputusan yang kedua, decision maker bisa mengambil keputusan tidak investasi. Nah, kemudian kita perhatikan kalau si decision maker memilih untuk melakukan investasi. Di sini ada change note-nya. Ini menggambarkan outcome yang mungkin terjadi ketika si decision maker memilih investasi. Outcome yang mungkin terjadi atau possible outcome-nya di sini adalah investasinya itu bisa sukses. Atau kalau sukses itu berarti nanti keuntungannya besar. Kemudian kemungkinan yang kedua, investasinya gagal sehingga rugi. Seperti itu. Kemudian kalau yang keputusannya tidak investasi, dia di sini tidak ada possible outcome. Jadi langsung outcome-nya pasti investasi dengan risiko kecil. Seperti itu contoh untuk decision tree. Contoh yang kedua, misalnya di sini alternatif keputusannya si decision maker tetap tinggal atau evakuasi. Kalau dia memilih keputusan untuk tetap tinggal, maka di sini possible outcome-nya adalah bisa saja terjadi badai, bahaya, kemudian bisa saja terjadi tidak badai. Kalau tidak badai berarti dia akan selamat. Seperti itu. Kemudian kalau dia memilih keputusannya adalah evakuasi, maka di sini pasti dia akan selamat possible outcome-nya. Contoh penyelesaian permasalahan dengan ilustrasi menggunakan decision tree. Misalnya di sini ada party problem. Kim ingin mengadakan pesta ulang tahun. Dia mempertimbangkan 3 lokasi tempat, outdoor, indoor, dan porch. Kemudian diketahui bahwa probabilitas cuaca besok cerah itu sebesar 0,4 dan probabilitas cuaca besok hujan itu adalah sebesar 0,6. Nah, kalau probabilitas di sini 0,4 dan 0,6 ini adalah nilai probability occurrence atau probabilitas kejadian. Ini sifatnya objektif dan berdasarkan data. Jadi nanti akan beda dengan yang preference probability. Kalau ini occurrence probability. Jadi sifatnya ini objektif, benar-benar berdasarkan data. Nah, kalau kita gambarkan ke dalam decision tree dari persoalan
party problem tadi, gambarnya jadi seperti ini. Di ujung kiri ini ada decision node, kemudian cabangnya itu menunjukkan alternatif keputusan yang bisa diambil oleh Kim. Keputusannya yang pertama dia bisa mengadakan pesta di outdoor, yang kedua bisa di porch, yang ketiga bisa di indoor. Kemudian di sebelah cabang ini ada change node-nya. Change node-nya ini nanti akan menunjukkan possible outcome yang bisa terjadi ketika memilih salah satu alternatif keputusan yang ada di sini tadi. Yang pertama, jika si Kim itu memilih untuk mengadakan pesta outdoor, maka possible outcome-nya itu cuacanya bisa sunny, bisa rainy. Kalau Kim memilih untuk mengadakan pesta di park, itu possible outcome-nya kemungkinannya bisa sunny, bisa rainy, sama. Kemudian kalau misalnya dia pilih indoor, possible outcome-nya juga bisa sunny, bisa rainy. Seperti itu. Ini jadi dari cerita permasalahan ini, kemudian kita ilustrasikan, kita bawa ke dalam decision tree. Gambarnya menjadi seperti ini. Nah, ini decision node, ini adalah change node-nya. Kemudian untuk menyelesaikan permasalahan pengambilan keputusan tadi, kita gunakan 5 rules seperti yang minggu lalu sudah kita gunakan dengan menggunakan possibility tree ya kalau yang minggu kemarin. Nah, kalau minggu ini kita coba selesaikan sama menggunakan 5 rules tapi dengan menggunakan decision tree. Sebenarnya prinsipnya sama dengan yang sudah kita pelajari kemarin dengan menggunakan possibility tree. Bedanya adalah kalau yang possibility tree kemarin untuk menyelesaikan permasalahannya kita gunakan 5 rules ini, pohonnya itu masih sendiri-sendiri antar keputusan. Nah, sedangkan kalau decision tree ini semua keputusan kita buat dalam satu pohon besar. Tuh, jadi kalau yang di possibility tree kemarin tuh pohonnya masih sendiri-sendiri untuk setiap keputusan. Kalau di decision tree kita jadikan satu, semua keputusan kita masukkan ke dalam satu pohon. Tuh, rules-nya masih sama seperti kemarin. Yang pertama adalah ordering rule. Di ordering rule ini kita melakukan pengurutan terhadap possible outcome dari possible outcome yang paling kita sukai sampai yang paling tidak disukai. Nah, untuk melakukan ordering rule ini sifatnya tergantung preferensi atau subjektif dari sisi decision maker. Nah, di sini kalau kita lihat dari gambar decision tree ini, maka possible outcome yang mungkin terjadi, yang pertama adalah kalau si decision maker memilih outdoor, maka mungkin terjadi sunny. Maka di sini outdoor sunny, possible outcome yang pertama. Kemudian outdoor rainy, kemudian porch sunny, porch rainy, indoor sunny, dan indoor rainy. Jadi ada 6 possible outcome yang kita punya dari gambar decision tree ini. Kemudian ini tujuannya kita ingin memaksimalkan kepuasan dari decision maker. Nah, kemudian kita lakukan pengurutan tadi dari possible outcome yang paling disukai sampai yang tidak disukai. Tergantung preferensi dari decision maker. Misalnya di sini yang paling disukai atau best outcome-nya itu menurut si decision maker adalah outdoor sunny. Jadi best outcome-nya menurut decision maker itu jika mengadakan pesta di luar, di outdoor, dan cuacanya cerah, sunny. Kemudian worst outcome-nya menurut si decision maker itu adalah jika mengadakan pesta di luar dan hujan atau outdoor rainy. Maka di sini yang menjadi best outcome, OS atau outdoor sunny, worst outcome-nya adalah outdoor rainy. Best outcome-nya di ujung kiri, worst outcome-nya di ujung kanan. Kemudian urutannya seperti ini menurut si decision maker. Jadi outdoor sunny dulu yang disukai, kemudian porch sunny, kemudian indoor rainy, indoor sunny, porch rainy, dan yang terakhir yang paling nggak disukai adalah outdoor rainy. Misalnya menurut si decision maker seperti ini urutannya. Yang paling kiri itu disebut best outcome, yang paling kanan disebut worst outcome, yang ada di tengah-tengah sini dari porch sunny sampai porch rainy ini disebut dengan intermediate outcome. Nah, kemudian tahapan yang kedua adalah equivalence rule. Jadi di sini semua intermediate outcome ditentukan equivalence-nya terhadap
best outcome dan worst outcome. Jadi kalau di sini tadi yang menjadi intermediate outcome-nya, berarti yang urutannya ada di tengah-tengah tadi di proses ordering rule, itu adalah Poksani, Indoreni, Indorsani, dan Pokrani. Nah, dari masing-masing ini, possible outcome ini, kita buat equivalence-nya terhadap best outcome dan worst outcome. Best outcome-nya ada Oddorsani dan worst outcome-nya adalah Oddoreni. Jadi semua intermediate outcome ini kita cari equivalence-nya terhadap OS, OR, OS, OR, OS, OR, dan OS, OR. Seperti itu. Sementara untuk yang best outcome-nya tadi, ini sebenarnya nggak usah dibuat equivalensinya, nggak apa-apa. Cuman ini supaya lengkap, maka semua dicari equivalensinya. Tadi yang best outcome itu adalah Oddorsani kan, di awal Oddorsani itu best outcome. Kalau kita buat seperti ini, kita buat equivalence-nya terhadap OS dan OR, maka ini jelas-jelas Oddorsani ya, pasti dia paling mendekatinya ya ke Oddorsani, nilainya 1. Nilai paling besar, dia sangat jauh dari Oddoreni sehingga di sini nilainya 0. Tuh, kemudian yang worst outcome, untuk yang worst outcome Oddoreni ini ke Oddorsani ini kan jauh sekali 0. Oddoreni ke Oddoreni 1. Ini untuk yang best outcome dan yang worst outcome. Pasti seperti ini bentuknya. Nah, sedangkan untuk yang intermediate outcome-nya, ini nilainya, angka-angkanya ini tergantung dari preferensi si decision maker. Jadi ini sifatnya subjektifnya disebut dengan preference probability. Kalau tadi occurrence probability, ini adalah preference probability. Jadi misalnya menurut si decision maker, Poksani itu lebih dekat ke Oddorsani. Dekatnya seberapa? Dekatnya sebesar 0,95. Sisanya 0,05 dia dekat ke Oddoreni. Kemudian yang Indoreni. Indoreni menurut si decision maker itu mendekati Oddorsani sebesar 0,67. Mendekati Oddoreni 0,33. Indorsani menurut si decision maker mendekati Oddorsani sebesar 0,57, mendekati Oddoreni sebesar 0,43 dan seterusnya. Jadi ini sesuai dengan urutan preferensi tadi. Jadi kalau kita perhatikan ini mendekati Oddorsaninya semakin ke bawah ini semakin kecil. Ini kan mendekati Oddorsani 1, ini 0,95, ini 0,67, ini 0,57, 0,32, ini 0. Tuh, karena sesuai urutan tadi yang paling disukai adalah Oddorsani, Poksani, sampai yang terakhir adalah yang paling tidak disukai adalah Oddoreni. Tuh. Jadi angkanya ini menurut si decision maker. Tapi harus konsisten sesuai dengan yang tadi di ordering rule atau di urutannya. Kemudian ini tadi gambarnya ya. Gambarnya diketahui bahwa probability cuaca cerah 0,4, probability cuaca hujan 0,6. Ini adalah nilai occurrence probability tadi. Ini adalah gambar decision tree-nya, decision node-nya di sini. Alternatif keputusannya outdoor, pok, dan indoor. Kemudian ini possible outcome-nya Sunny, rainy, sunny, rainy, sunny, rainy. Kemudian kita isikan nilai probabilitasnya di sini. Yang sudah diketahui probabilitas cuaca cerah 0,4, cuaca hujan 0,6. Jadi kita tuliskan di sini 0,4, ini 0,6, ini 0,4, 0,6, 0,4, 0,6. Nah, tahapan selanjutnya adalah substitution rule. Di substitution rule ini kita gantikan cabang terakhir di decision tree-nya dengan hasil equivalence rule-nya. Ini tadi adalah hasil equivalence rule-nya. Ini tadi hasilnya yang tadi ya, kita equivalensikan semua possible outcome terhadap best outcome dan worst outcome-nya. Nah, kita substitution rule-nya ini seperti ini hasilnya. Jadi ini adalah gambar decision tree-nya yang di awal. Jadi yang
ujung kanan ini tadi awalnya nggak ada, kemudian ujung kanan ini kita substitusikan dari hasil equivalence rule-nya. Jadi misalnya di sini outdoor sunny. Outdoor sunny, ini ya cabang outdoor sunny ini, cabang yang ujung kanan ini kita gantikan dengan hasil equivalence rule-nya untuk yang outdoor sunny. Yang ini berarti. Jadi kita ganti ujung kanannya ini, kita substitusikan jadi ini 1, 0, ini OS, OR. Seperti itu. Kemudian ini outdoor rainy, ini juga cabang ujung kanannya kita gantikan dengan hasil equivalence rule-nya yang outdoor rainy, berarti yang ini. 01 OS, OR. Ini ya, 01 OS, OR. Kemudian misalnya yang ini pork sunny, pork sunny. Pork sunny ini berarti equivalence rule-nya hasilnya ini kita substitusikan 0,95 0,05 OS OR. Ini 0,95 0,05 OS OR. Kemudian pork rainy. Sebelah sini pork rainy. Ini ya pork rainy berarti 0,32 0,68 OS OR. Kemudian indoor sunny. Mana indoor sunny? Indoor sunny 0,57 0,43. Yang terakhir indoor rainy. Indoor rainy 0,67 0,33. 0,33 seperti itu yang substitution rule. Sama dengan yang menggunakan possibility tree kan sebenarnya. Nah, tahapan selanjutnya adalah decomposition rule. Jadi dari decomposition rule itu dari substitution rule, hasil substitution rule seperti ini yang tadi sudah kita dapatkan, kita lakukan dekomposisi sehingga bentuk pohonnya menjadi lebih compact lagi. Caranya adalah ini awalnya substitution rule-nya seperti ini ya, ini adalah hasil dekomposisinya. Jadi ini nilai 0,4, misalnya 0,4 ini ya, 0,4 ini didapatkan dari nilai 0,4 dikalikan dengan 1, 0,4 dikalikan dengan 1 ditambah dengan 0,6 kali 0 ditambah 0,6 kali 0. Jadi kita kumpulkan yang sama-sama OS untuk yang outdoor. Kita kumpulkan outdoor OS dan outdoor OS. Berarti kan 0,4 dikali 1 ditambah 0,6 kali 0. Tuh. Kemudian misalnya lagi yang nilai 0,43. 0,43 ini adalah POC OR. Maaf, ini harusnya POC OR ya. Ini adalah POC OR. Bukan outdoor OS ya, POC OR. Kita cek di sini POC OR. Kita kumpulkan yang sama-sama POC OR. Berarti POC OR itu ini 0,4 dikali 0,05 sama POC OR lagi adalah di sini bawah 0,6 kali 0,68. Hasilnya adalah 0,43. Dan misalnya lagi yang ini 0,6. 0,6 ini adalah outdoor OR. Berarti kita kumpulkan yang outdoor OR. Outdoor OR berarti di sini 0,4 dikali 0 ditambah dengan 0,6 kali 1 sama dengan 0,6. Tuh, misalnya lagi ini 0,37. 0,37 ini adalah indoor OR. Kita kumpulkan yang indoor OR. Berarti di sini indoor OR adalah sebelah sini. Berarti 0,4 dikali 0,43 ditambah dengan 0,6 dikali 0,33 sama dengan 0,37. Seperti itu untuk yang decomposition rule, kita hitung semuanya. Nah, ini detailnya perhitungannya tadi untuk masing-masing nilai probabilitasnya. Tahapan yang terakhir adalah choice rule. Dari choice rule ini, dari hasil dekomposisi tadi,
Ini hasil dekomposisi tadi ya, kita sudah tuliskan semua nilai probabilitasnya. Nah, kemudian kita pilih, di choice rule ini kita pilih keputusan terbaik yang sebaiknya diambil. Nah, keputusan terbaik itu pasti yang diinginkan adalah yang memberikan best outcome dengan probabilitas terbesar. Best outcome-nya tadi itu adalah ketika outdoor sunny. Jadi yang kita perhatikan di sini adalah outdoor sunny. Karena tadi best outcome-nya kan outdoor sunny. Jadi yang kita bandingkan adalah nilai probabilitas untuk yang outdoor sunny. Outcome outdoor sunny. Ada 0,4, kemudian 0,57, dan 0,63. Sehingga yang kita pilih dari 0,4, 0,57, dan 0,63, kita pilih 0,63. Karena dia memiliki probabilitas untuk mendapatkan best outcome terbesar. Nah, 0,63 ini kita cek. 0,63 ini keputusannya adalah kita gunakan lokasi indoor sebagai lokasi pesta. Sehingga kesimpulannya di sini dipilih lokasi pesta indoor dengan probability untuk mendapatkan best outcome terbesar. Jadi yang kita bandingkan di choice rule ini adalah probabilitas dengan best outcome. Nah, yang kita pilih itu yang probabilitasnya yang paling besar. Untuk choice rule. Nah, kemudian ada cara lain, yaitu berdasarkan expected utility. Cara lain untuk menganalisis decision tree itu berdasarkan expected utility. Misalnya tadi pohon keputusannya seperti ini. Ini adalah alternatif keputusannya, outdoor, fog, dan indoor. Ini adalah kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Jadi bisa terjadi sunny, bisa terjadi rainy, sunny, rainy, sunny, dan rainy. Ini adalah outcome-nya. Outdoor bisa sunny, outdoor bisa rainy, fog bisa sunny, fog bisa rainy, dan seterusnya. Kemudian di ujung kanan ini diketahui nilai utility-nya atau nilai kepuasannya. Kalau si decision maker memilih outdoor, kemudian cuacanya sunny atau di sini outcome-nya adalah outdoor sunny, maka tingkat kepuasannya yang paling maksimal 1. Itu tadi ya base outcome 1. Kalau si decision maker memilih outdoor, outcome-nya adalah rainy, maka di sini utility-nya 0. Tadi worst outcome-nya. Jadi yang tingkat kepuasan yang paling minimalnya 0. Kemudian misalnya dia pilih fog, kemudian cuacanya sunny, atau di sini outcome-nya fog sunny 0,95, fog rainy 0,32, dan seterusnya. Nah, sebenarnya nilai utility ini sama dengan prinsipnya sama dengan nilai preference probability yang tadi sudah kita inputkan juga di pohon keputusan. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini kan 1 nih, utility 1, outdoor sunny 1. Ini sama dengan nilai ini, outdoor sunny 1. Equivalence-nya terhadap OS ya. Jadi ini semua nilai utility yang ada di sini ini sama dengan nilai hasil nilai preference probability yang kita inputkan pada tahapan equivalence rule, tapi equivalence-nya yang berdasarkan OS atau berdasarkan best outcome. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ini outdoor sunny, OS di sini utility-nya 1, ini adalah outdoor sunny ya, outdoor sunny yang bagian OS utility-nya 1. Kemudian ini outdoor rainy, nilai utility-nya 0. Ini adalah outdoor rainy yang bagian OS ya, ini 0. Kemudian fog sunny 0,95. Fog sunny equivalence-nya terhadap OS 0,95. Kemudian fog rainy 0,32. Fog rainy equivalence-nya terhadap OS 0,32, dan seterusnya. Tuh, jadi ini nilai utility ini kan menunjukkan tingkat kepuasan. Ini nilainya sama dengan nilai
preference probability yang sudah diinputkan di tahapan equivalence rule, tapi equivalence-nya yang berdasarkan best outcome-nya, atau di sini best outcome-nya adalah nilai OS. Seperti itu. Jadi kalau menggunakan expected utility, prinsip expected utility sudah diketahui utilitasnya di bagian ujung kanan sini. Untuk pengambilan keputusannya bisa langsung kita hitung expected utility-nya. Jadi di sini nilai expected utility kalau kita memilih outdoor itu bisa dihitung dengan cara 0,4 dikalikan 1, utility-nya 1, ditambah 0,6 dikalikan 0. Sama dengan 0,4. Kemudian kalau kita memilih POC, maka expected utility-nya adalah 0,4 dikali 0,95 ditambah 0,6 dikali 0,32 sama dengan 0,57. Kalau kita memilih indoor, maka expected utility-nya adalah 0,4 dikali 0,57 ditambah 0,6 dikali 0,67. Hasilnya adalah 0,63. Nah, yang kita pilih keputusan yang mana itu berdasarkan yang memiliki nilai expected utility terbesar. Nilai expected utility terbesarnya ini 0,4, 0,57, 0,63 adalah 0,63. Sehingga keputusannya kita pilih yang indoor lokasinya. Itu dengan menggunakan cara expected utility. Jadi kalau di bagian ujung kanan sini langsung diketahui utility-nya. Nah, cara yang ketiga yang selanjutnya adalah bisa kita gunakan berdasarkan equivalent monetary or dollar value atau menggunakan expected monetary value atau EMV ya, yang ini juga sudah pernah kita bahas. Jadi bisa menggunakan 5 rules kalau nggak diketahui utility dan dollar value-nya. Bisa menggunakan yang tadi expected utility. Yang ketiga bisa menggunakan expected monetary value kalau diketahui dollar value-nya di sebelah kanan sini. Jadi kalau yang tadi diketahui utility-nya di sebelah kanan, kalau ini diketahui dollar value-nya di sebelah kanan. Nah, caranya ini juga sama. Kita hitung EMV-nya masing-masing keputusan. Kalau kita pilih outdoor, maka EMV-nya adalah 0,4 kali 100 ditambah 0,6 kali 0. Nanti kita tuliskan di sini berapa. Kemudian kalau kita pilih POC, maka EMV-nya 0,4 kali 0,9 ditambah 0,6 kali 20. Hasilnya berapa? Kalau indoor berarti EMV-nya 0,4 kali 40 ditambah 0,6 kali 50. Kita ketemu EMV-nya. Nah, nanti kita bandingkan EMV outdoor, EMV POC, dan EMV indoor. Yang kita pilih adalah yang memberikan nilai EMV terbesar. Prinsipnya seperti itu. Jadi ada 3 cara tergantung kasusnya yang diketahui apa. Tuh, ini adalah hubungan antara dollar value dan utility value-nya yang tadi. Jadi yang kasusnya tadi outdoor sunny, dollar value-nya itu jika si decision maker memilih outdoor, kemudian yang terjadi cuacanya adalah sunny, menurut si decision maker ini setara dengan dollar value-nya sebesar $100. Nilai utility value-nya adalah 1. Karena yang tadi best outcome yang paling dia inginkan, atau outcome terbaik 1. Kemudian misalnya di sini outdoor rainy, jika dia pilih outdoor kemudian terjadi hujan, maka setara dengan dollar value-nya 0. Utility value-nya adalah 0. Ini yang worst outcome yang paling tidak disukai sama dia. Kemudian misalnya decision maker memilih POC, kemudian terjadi sunny, menurut dia itu setara dengan $90. Tingkat kepuasannya menurut dia setara dengan 0,95, begitu seterusnya. Nah, nilai dollar value dan utility value-nya ini adalah tergantung dari preferensi atau subjektif dari masing-masing si decision maker. Nah, kalau kita plotkan ke dalam grafik, hubungan antara dollar value dengan utility value-nya berdasarkan kasus ini tadi, berdasarkan decision maker ini tadi, bentuknya seperti ini. Jadi kalau kita perhatikan,
ini nggak linear antara dollar value dan utility-nya. Kalau linear ini kan berarti garisnya lurus, sedangkan ini dia melengkung keluar. Tuh, nah dari sini teman-teman bisa simpulkan si decision maker itu karakteristik risikonya seperti apa? Apakah dia seorang risk netral, risk averse, atau risk taker dengan bentuk grafik hubungan antara utility dan dollar value seperti ini. Tuh. Jadi sekali lagi kalau untuk nilai utility dan nilai dollar value ini adalah preferensi dari setiap decision maker. Jadi antar decision maker itu bisa berbeda-beda. Tergantung dari karakteristik decision maker-nya tadi. Dia risk netral, risk averse, atau risk taker. Tuh. Itu untuk contoh yang pertama.